Halo minasan, kembali lagi di channel Profesor Dunia, channel yang membahas berbagai hal seputar dunia anime. Anime action dengan banyak adegan baku tembak, pasti akan sangat diminati oleh banyak kalangan. Oleh karena itu, kami sudah menyiapkan 10 rekomendasi anime action dengan tokoh utama seorang pengguna pistol terbaik untuk kalian. Baiklah, daripada penasaran, mending langsung saja kita simak 10 daftar berikut ini. Devil May Cry mengisahkan tentang pemburu iblis bernama Dante. Ia merupakan setengah iblis dan setengah manusia. Dalam menjalankan misi, ia ditemani oleh kedua partnernya yang tak lain adalah kedua senjatanya sendiri, yaitu Ebony dan Ivory. Dante menjalankan sebuah bisnis yang bernama Devil May Cry, yaitu sebuah bisnis dengan berburu iblis-iblis dan menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan setan. Black Lagoon. Okajima Rokuro adalah karyawan seperti biasanya. Hari-hari normal yang ia lakukan tetap berjalan dengan semestinya, namun suatu hari ia mendapat perintah dari bos besarnya untuk mengantar barang yang penting ke suatu tempat menggunakan kapal. Sayangnya saat di perjalanan mereka dibajak oleh kelompok bernama Black Lagoon yang mengincar barang yang dibawa oleh Rokuro. Mereka pun berhasil merebut barang tersebut dan Rokuro sekarang telah menjadi sandera. Demi keselamatannya, Okajima memutuskan untuk bergabung dengan Black Lagoon, dan namanya kini berubah menjadi Rock yang diambil berdasarkan nama aslinya. Dimulailah kehidupan Rock di dunia hitam yang baru dan sangat gila. Black Bullet diadaptasi dari light novel karangan Shiden Kanzaki yang berjudul sama. Black Bullet bercerita tentang dunia di mana virus yang membuat manusia menjadi monster bernama Gastrea tersebar luas. Oleh karena itu dibentuklah satuan khusus dari petarung dan anak setengah Gastrea sebagai combo untuk membasmi Gastrea di Tokyo sebagai satu dari sedikit kota yang tersisa di dunia. Satomi Rentaro dan Aihara Enjo adalah salah satunya. Sword Art Online Alternatif, Gun Gale Online bercerita tentang seorang mahasiswi bernama Kohiroi Maki Karen. Ia memiliki masalah sosial di kehidupannya karena tinggi badannya yang berada di atas rata-rata dari kebanyakan gadis di usianya. Oleh karena itu, ia tidak percaya diri dengan tubuhnya dan menjadi sulit dalam mencari teman. Akan tetapi, kehidupannya mulai berubah sejak mengenal game VR Gun Gale Online. Di sana ia dapat membuat avatarnya sendiri seperti yang ia inginkan, yang berbadan kecil dan imut. Akankah GGO dapat menjadi tempat yang ia impikan serta menjadi tempat untuk mendapatkan teman? Darwin's Game. Suatu hari Kaname Sudo di-invite oleh temannya dari sebuah game misterius yang bernama Darwin's Game, sebuah aplikasi game smartphone yang belum pernah ia mainkan. Tanpa mengetahui apapun tentang game tersebut, akhirnya waktu mundur dan game otomatis berjalan. Hingga tiba waktunya game tersebut memberitahukan bahwa Kaname harus bertarung melawan seseorang. Awalnya Kaname menghiraukan pemberitahuan tersebut, namun hingga waktunya seseorang menyerang dirinya dan memulai game mematikan ini.
Mahoka Koukou no Retesei. Anime ini bercerita tentang sekolah sihir yang mempelajari, mendidik, dan bertujuan agar para murid menjadi seorang penyihir yang berguna dalam masyarakat dan kehidupan mereka nantinya. Tatsuya dan Miyuki, kedua kakak beradik bersaudara ini merupakan tokoh utama dalam kisah ini. Mereka sekarang merupakan murid baru di SMA sihir. Di sekolah ini, bermacam-macam masalah dan tantangan datang menghadang kedua bersaudara Tatsuya dan Miyuki. Banyak hal-hal menarik dari anime ini, dengan kisah-kisah teman mereka, dilengkapi dengan genre romance, magic, dan CV yang bagus. Gungraf, Brandon Heath dan Harry McDowell, dua teman yang sangat dekat sehingga mereka bisa disebut saudara, sering menerima perlakuan yang kasar, dan pada suatu hari yang menentukan tentang betapa dahsyatnya dunia di sekitar mereka. Seluruh kehidupan mereka sebelum itu sederhana dan mudah, sebagian besar terdiri dari perkelahian lokal, merayu wanita, dan melakukan pencurian kecil-kecilan untuk mencari nafkah dan menghabiskan waktu. Apa yang gagal mereka sadari adalah bahwa di dunia yang kejam ini, kebahagiaan berlalu dengan cepat, dan perubahan tidak terhindarkan. Dan kini sindikat mafia terbesar dan paling terkenal di daerah itu, yang menerima Brandon dan Harry ke dalam barisan mereka. Jormungat, bercerita tentang seorang pedagang senjata bernama Koko Hekmatyar. Sebagai penjual senjata ilegal, ia telah banyak menjual senjatanya ke berbagai negara dan melewati hukum di negara yang ia singgahi. Koko memiliki tim beranggotakan 8 orang yang sangat loyal terhadap dirinya. Dan kini, Jonathan akhirnya bergabung dengan tim Koko dengan alasan agar ia dapat menemukan orang yang telah membunuh orang tuanya. Dari sinilah cerita dimulai. Pekerjaan dengan nyawa sebagai taruhan, bertemu dengan orang-orang yang berasal dari dunia bawah serta melawan pemerintah. Trigun, Fudge Stampede adalah buronan dengan kebiasaan mengubah seluruh kota-kota perbatasan menjadi puing-puing. Harga di kepalanya adalah keberuntungan, dan jalannya kehancuran mencapai seluruh daerah kritis tandus dari planet padang pasir. Sayangnya, sebagian besar pertemuan dengan gunslinger berambut runcing tidak berakhir dengan baik untuk pemburu hadiah yang menyusulnya. Seseorang hampir selalu terluka dan itu tidak pernah untuk Fudge. Anehnya, sebuah buronan terkenal, tidak ada bukti bahwa dia pernah diambil nyawanya. Bahkan, dia seorang pasifis yang suka sekali dengan donat. Hellsing, di dunia yang terdapat makhluk kegelapan jahat yang menyerang pada malam hari. Dan karena itulah didirikan sebuah organisasi rahasia pembasmi vampir bernama Hellsing, yang dikepalai oleh Sir Integra Verbrook Minates Hellsing. Organisasi tersebut memiliki tujuan yakni membasmi para vampir jahat, dan dalam organisasi tersebut pula terdapat banyak pasukan khusus dan senjata rahasia terkuat, bernama Alucard. Vampir yang sudah dikalahkan oleh Van Helsing ratusan tahun sebelumnya. Sebab itu, Alucard mengabdi kepada keluarga Van Helsing dan membantu dalam pembasmian para vampir di kota. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Profesor Dunia.